Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dominika Desega Pitaloka, NIM 048, serta kedua teman saya, Cornelia Anggi, NIM 063, dan Nimade Ayu Dewi, NIM 076. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik dan juga pendekatan proses. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu pendekatan pembelajaran. Menurut Kemendikbud, pendekatan pembelajaran merupakan suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang didasari oleh prinsip dasar tertentu yang dapat mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan juga melatari metode pembelajaran tertentu. Selanjutnya, menurut pendapat dari Surasmi, pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran yang sifatnya itu masih umum dan juga dapat mewadai, menginspirasi, menguatkan, serta melatari metode pembelajaran tertentu dengan cakupan teoritis tertentu. Dua pendapat tersebut kita dapat simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu sudut pandang yang terhadap proses pembelajaran yang dapat memadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu apa? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah adalah menggunakan tahapan-tahapan ilmiah. Tahapan ilmiah itu seperti apa? Yang pertama itu ada mengamati, kemudian menanya, selanjutnya menalar, kemudian ada mencoba, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, tahapan tersebut biasanya disebut dengan 5M. Nah, tahapan tersebut juga menyentuh 3 ranah. Yang pertama ada sikap, kemudian ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Selanjutnya, karakteristik dari pendekatan saintifik ini ada 5. Yang pertama, berorientasi kepada siswa. Jadi, proses pembelajaran ini dilakukan berpusat pada siswa. Jadi, proses pembelajaran ini dilakukan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi, pendidik berusaha agar siswa ini secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu mengembangkan potensi siswa. Jadi melalui pendekatan ini diharapkan siswa mampu meningkatkan dalam proses berpikir kritis atau berpikir ilmiah, dan diharapkan dalam pendekatan ini, pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengamati suatu permasalahan, bertanya, kemudian menalar, menganalisis, dan juga mengkomunikasikan ide-ide atau hasil belajar yang mereka dapat. Kemudian yang ketiga itu dalam karakteristik pendekatan pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi siswa. Jadi, pendidik itu dapat menciptakan suasana seolah-olah pembelajaran itu siswa menjadi saintis muda yang selalu berusaha dalam memecahkan suatu permasalahan. Sehingga siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu materi tersebut, dan kemudian siswa tersebut menganggap bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, dapat meningkatkan sikap dan karakter siswa. Nah, karakter dan sikap yang diinginkan itu menjadi pribadi yang baik dan berkarakter dan juga berintegritas. Karakter yang maksud di sini merupakan karakter sebagai saintis. Jadi mereka pantang menyerah, berusaha, kemudian mereka tidak takut akan kegagalan. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil belajar mereka. Jadi pendekatan ini juga mampu melatih kepercayaan diri mereka untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka dapat di depan umum gitu. Selanjutnya mengenai tahapan pembelajaran pendekatan saintifik, jadi menurut Hosnan, terdapat 5 tahapan pembelajaran pendekatan saintifik, yakni yang pertama, mengamati atau
observing, yang kedua menanya atau questioning, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengolah informasi atau menalar, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, untuk langkah pertama yaitu mengamati atau observing, dilihat dari namanya yaitu mengamati, maka pada tahap ini dilakukan pengamatan dengan tujuan mendapatkan fakta berupa data yang nantinya akan dianalisis sesuai dengan perkembangan siswa, sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, pada tahap ini diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna dan juga siswa dapat mengembangkan potensi kesungguhan, ketelitian, dan juga mencari informasi. Lalu untuk langkah kedua, yakni menanya atau questioning, yakni pada proses ini menanya merupakan kegiatan di mana seseorang mengajukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang kurang jelas, atau ada yang membingungkan, seperti itu. Nah, hal itu dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih atau untuk menambahkan informasi mengenai objek yang diamati tersebut. Nah, pada tahap ini diharapkan siswa dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dapat mengembangkan rasa ingin tahu, dapat berkreativitas, dan juga dapat membuat pertanyaan secara kritis. Nah, langkah ini itu merupakan langkah di mana siswa akan dilihat atau dinilai bagaimana cara berpikirnya, seperti itu. Selanjutnya, pada langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi, di mana pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahap kedua, yaitu tahap menanya. Nah, informasi yang didapatkan tidak hanya dari proses menanya, namun juga dari berbagai sumber. Pada langkah ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, dan mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Lalu, untuk langkah keempat, yakni mengolah informasi, yaitu langkah di mana informasi-informasi yang telah didapatkan pada proses kedua dan ketiga, yakni menanya dan mengumpulkan informasi tersebut, akan diolah di langkah keempat ini. Nah, pengolahan informasi ini dengan tujuan menyempurnakan atau memperdalam informasi yang telah didapatkan mengenai objek yang saat ini sedang diamati. Nah, sedangkan menalar yaitu kegiatan siswa di mana siswa membandingkan kehidupannya dengan kehidupan sehari-hari dengan objek yang sedang diteliti. Nah, pada tahap ini diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, dalam kegiatan ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari oleh siswa, baik itu lisan maupun tertulis. Lalu, apabila terdapat kesalahan dari yang disampaikan siswa, guru dapat membenarkan agar siswa tidak salah paham. Nah, dalam kegiatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, menyampaikan pendapat, dan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Lalu, mengenai kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran pendekatan saintifik, yaitu kelebihannya yang pertama dapat meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya dalam berpikir kritis. Selain itu, siswa juga dapat berpikir secara sistematis. Lalu yang kedua, membina kepekaan siswa terhadap problematika. Yang ketiga, membiasakan siswa menanggung risiko pembelajaran. Yang keempat, dapat menciptakan kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang kelima, diperolehnya hasil belajar yang tinggi karena proses belajar siswa itu berdasarkan pengamatan tersendiri. Dan yang terakhir, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan berkomunikasi. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena perlu waktu agar siswa tersebut mendapat kesimpulan, dan memungkinkan ada siswa yang belum mencapai ke tahap kesimpulan. Jadi memerlukan waktu yang banyak, dan hal tersebut akan menghambat proses pembelajaran.
Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Sehingga dari kekurangan tersebut diharapkan guru dapat mendampingi siswa selalu dalam melakukan eksperimen agar tidak terlanjur salah dalam penyimpulan. Lalu yang ketiga, apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar, bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan berpikir. Seperti itu. Setelah mengetahui cukup banyak mengenai proses pembelajaran pendekatan saintifik, saatnya kita membahas mengenai proses pembelajaran melalui pendekatan proses. Sebelum langkah lebih jauh, ada baiknya untuk mengetahui apa itu pendekatan proses. Jadi, pendekatan proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Pendekatan proses penting untuk melatih kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Pendekatan proses ini berpusat pada siswa. Dengan demikian, keberhasilan anak dalam belajar menggunakan pendekatan proses adalah suatu perubahan tingkah laku dari seorang anak yang belum paham terhadap suatu materi yang sedang dipelajari sehingga menjadi paham dan mengerti permasalahannya. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik pendekatan proses. Menurut Sunardi, dalam skripsi milik Fitri Hidayati, pendekatan proses memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembelajaran adalah dikuasainya kompetensi-kompetensi. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah pengetahuan yang didemonstrasikan dalam perilaku. Yang kedua, materi belajar berupa paket-paket yang mengarah ke penguasaan kompetensi. Yang ketiga, kemajuan peserta didik bersifat individual, jadi tergantung pada kemampuan dan kemauan peserta didik. Yang keempat, strategi belajar mengajar diterapkan oleh peserta didik sendiri, tetapi tetap dengan bimbingan guru, termasuk penentuan tempat, waktu, maupun pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, guru melaksanakan tugas mengajar dalam tim atau tim teaching. Selanjutnya, mengutamakan pengalaman atau praktik lapangan. Dan yang terakhir, mempersyaratkan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan pembelajaran. Dalam tahapan pembelajaran pendekatan proses terdapat 2 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan awal dan yang kedua adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan awal terdapat langkah pemanasan. Dan dalam kegiatan inti terdapat pengamatan, interpretasi hasil, peramalan, pengkajian, generalisasi penemuan, penerapan, dan komunikasi. Yang pertama kita akan membahas pemanasan. Dalam pemanasan ini, guru mengarahkan siswa pada pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi tersebut. Kegiatan yang biasanya dilakukan dapat berupa penyampaian tujuan, penyampaian motivasi agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar materi tersebut. Selanjutnya, pengulasan bahan pengajaran yang berkaitan dengan materi hari itu. Selanjutnya adalah kegiatan yang menggugah perhatian, seperti menggunakan gambar atau video pendek. Yang kedua adalah pengamatan. Pada kegiatan pengamatan ini, peserta didik dapat menggunakan indera secara optimal untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, interpretasi hasil. Dalam interpretasi hasil, peserta didik menyimpulkan hasil pengamatan. Kesimpulan tersebut berupa konsep yang akan digunakan dalam proses-proses berikutnya. Yang keempat adalah peramalan. Dalam peramalan ini, peserta didik menemukan hasil dari interpretasi yang digunakan untuk meramalkan kejadian yang belum diamati. Yang kelima adalah pengkajian. Peserta didik mampu mengkaji setiap tahapan untuk memastikan
kebenaran dari ramalan yang sudah mereka peroleh. Yang selanjutnya adalah generalisasi penemuan. Pada kegiatan ini, peserta didik mendiskusikan dan menyimpulkan secara umum materi yang sudah mereka bahas. Dan pada proses penerapan, peserta didik akan diberikan latihan soal yang dapat diselesaikan menggunakan konsep-konsep yang sudah mereka temukan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Pada kegiatan ini, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah dibahas pada hari tersebut dan materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan pendekatan proses. Yang pertama, peserta didik terlibat langsung dengan objek nyata, sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menemukan sendiri konsep-konsep yang telah dipelajari melalui tahapan-tahapan yang sudah mereka lalui. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk aktif dan berpikir lebih kritis. Yang keempat, merangsang rasa ingin tahu dan mengembangkan sikap ilmiah. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan pendekatan proses. Yang pertama, pendekatan proses membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam kelas harus relatif kecil, karena setiap peserta didik memerlukan perhatian guru. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang teliti. Dan yang keempat, tidak menjamin setiap peserta didik dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, sulit membuat peserta didik turut aktif secara merata selama proses berlangsungnya pembelajaran. Dan sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat.